Ratenggaro ini terletak di Sumba Barat Daya ya. Seperti kampung adat ini selalu ada batu kubur. Nah, bedanya di Ratenggaro ini batu kuburnya lumayan cukup banyak, ada kurang lebih sekitar 300 batu kubur. Nah, uniknya lagi si desa Ratenggaro ini desanya hidup karena masyarakatnya masih tinggal di situ. Kemudian jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan mereka. Mereka memasak, menenun, terus ada yang bikin ukiran, apa itu dari tanduk kerbau atau dari kayu gitu loh. Terus di situ juga Ratenggaro di bawahnya itu memandang langsung ke laut lepas, pantai. Ini salah satu tempat yang harus dikunjungi kalau menurut saya. Instagramable sekali, apalagi pada saat menjelang sunset. Wah, cakep banget. Oke, Pantai Bawana. Pantai Bawana ini terletak di Sumba Barat Daya, sekitar lokasinya di Sumba Barat Daya. Dia memakan waktu 2 jam perjalanan dari kota Waitabula sampai ke tempat ini. Tempat ini sangat populer. Kemudian kita mau ke sini, kita harus mengetahui dulu gimana airnya pasang naik apa pasang surut seperti gitu. Kalau pasang surut, kita bisa turun ke bawah. Dan dituntun oleh beberapa anak-anak di situ untuk nyampe kita ke bawah seperti ada dalam gambar ini. Nah, jika pas ke situ dengan musimnya pas siang atau itu airnya lagi pasang naik, kita bisa ke Tanjung Mereha aja. Ke Tanjung Mereha itulah kita bisa melihat bawana secara keseluruhan di sebelah kanannya seperti itu. Dan di sebelah kirinya juga kita bisa melihat ada yang namanya Watu Maladong. Seperti itu. Jadi nuansa tempat ini sangat luar biasa. Biasa dipakai juga untuk untuk private fotografi seperti itu. Jadi si Laguna ini airnya tuh sebenarnya datang atau masuk dari celah-celah batu karang yang ada di bawahnya itu. Jadi si lagunnya ini memang air asin, terus ada payau. Tapi di situ juga banyak mata air sih. Kedalamannya itu kurang lebih sekitar 5 meter lah ya di sana. Dan ini enak sekali untuk bisa berenang-berenang nih di tengah-tengah sini. Cuman saya usul jangan berenang terlalu di pinggir ya, karena tuh banyak bulu babi gitu loh. Kegiatannya di sini juga tempatnya sangat instagramable sekali. Jadi bisa langsung background-nya si laut lepas atau ya si Danau Wekuri itu. Nah, kalau mau ganti baju, itu bisa di atas, ada tempat ganti baju. Tapi cuma satu, makanya saya bilang sarung itu perlu. Bagi yang nggak bisa berenang, penduduk di sana ada menyewakan ban juga. Yang baru-baru ini ada juga rakit yang bisa muter-muter gitu. Mereka menyewakan rakit itu sekarang lebih sekitar 150.000 lah. Untuk 4 orang ya. Nah, di sini bisa meloncat nih, sahabat kota nih. Ketinggian 7 meter di slide yang kanan atas. Ya, Pantai Manorak ini dekat banget dengan Laguna Wekuri. Uniknya di pantai ini jika sore ketika sunset itu kita bisa melihat mataharinya berada pas di tengah-tengah kedua batu karang ini. Cantik banget. Pantai Menanga Aba juga itu pantai di sebelah utara di Sumba Barat Daya. Tempatnya airnya nggak terlalu itu bergelombang, teduh. Keindahan tempat ini juga dengan pasir putih. Di sini juga bisa kita nikmati sunset. Meringgi Eco Resort ini terletak berdekatan juga dengan Pantai Menanga Aba tadi. Pantai Menanga Aba itu tadi dia juga terkenal dengan pantai kita. Nah, kita memasuki Meringgi Eco Resort. Meringgi Eco Resort ini dia terdapat di salah satu tempat yaitu Sumba Hospitality School. Tempat ini sangat unik, bangunannya itu terbuat dari bambu. Kamarnya untuk per malam itu berkisar 700 sampai dengan 1.100.000. Ini rumah budaya ini merupakan museum ya, dan juga sebagai pusat lembaga studi dan pelestarian untuk masyarakat Sumba. Ini dibangun oleh Pater Robert. Beliau bekerja untuk kepastoran Redemptoris di Sumba. Beliau memang asli lokal orang Sumba.
Nah, jadi di museum ini kita bisa belajar mengenai masyarakat Sumba, kemudian di dalamnya juga ada artefak, ada barang-barang antik, baik itu mulai dari tembikar, dari zaman peninggalan lalu ya, kemudian ada tenun-tenun antik, terus ada totem juga ada di sana. Jadi saya menyarankan untuk mengenal Sumba lebih baik, saya sarankan untuk datang ke Rumah Budaya Sumba ini. Nah, di Rumah Budaya ini juga mereka ada kamar sekitar 10 kamar yang juga bisa disewakan untuk sobat kota. Enggak. Oke, jadi seperti yang tadi perkenalan, bahwa kenapa saya sampai jatuh cinta sama Sumba itu karena tenunnya ya. Jadi bersama dengan masyarakat, difasilitasi dengan Yayasan Rumah Asuh yang dipimpin oleh Pak Yori Antar dan teman-teman, kita membangun ada 7 rumah tenun di Sumba. Nah, salah satunya ini adalah Rumah Tenun Atma Lakanatang. Salah satunya yang juga disponsori bersama masyarakat bergotong royong untuk membangun rumah ini. Ini disponsori oleh Bian yang desainer itu loh. Keren ya. Ini juga di Praika Maru atas gotong royong bersama masyarakat. Dian juga ada bantu di sini, termasuk yang di Rumah Budaya juga ada Rumah Tenun Haumara, kemudian kita juga ada di Melolo, terus di Waingapunya juga ada, dan satu di Kaliuda ini. Semua kenapa kita bangun di berbagai macam tempat? Karena masing-masing tempat ini semua motifnya lain-lain. Jadi ini maksud kami untuk memudahkan bagi para itu dia. Baru saya mau tanya. Kasnya beda-beda ya, Bu ya? Ya. Jadi memudahkan bagi para pencipta wastra kalau misalnya datang langsung ke tempat khasnya masing-masing gitu. Ya, jadi memang setiap tempat tuh beda. Kayak ini Kaliuda nih, kalau dilihat di slide kan warnanya hitam merah ya, itu memang khasnya Kaliuda. Semua orang pasti pikir, oh ini pasti tenun Sumba udah langsung gitu ya. Padahal masing-masing daerah udah punya khasnya masing-masing sendiri gitu. Ya, Waikolosawa ini jaraknya sekitar 9 km dari ibu kota Sumba Barat, Waikabubak. Tempat ini sudah menjadi tempat kunjungan istilahnya dari tahun-tahun sebelumnya oleh masyarakat lokal. Mereka untuk, karena di situ ada bendungan. Ada berupa air yang di dalam gua tadi. Kemudian banyak masyarakat Sumba dari tahun 70 atau 80-an itu ke situ untuk mencuci karena ada selokan-selokannya di situ. Nah, tempat ini sangat unik dengan nuansa sawah yang luas di sana. Kemudian di situ ada juga seperti yang gambar terlihat ini, ada aliran air yang berbentuk seperti air terjun tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi, goa yang ada di Waikolosawa tadi ini. Meskipun kita bisa berenang di sini, airnya tenang, dalam ya, dan dingin, tempatnya dingin karena mungkin di dalam gua ya, jadi dingin, asik lah di sini. Ini recommended juga buat kita. Nah, ini Kampung Praijing ini sekitar, kita masih di Sumba Barat ya. Nah, ini cukup dekat dari Waikabubak sekitar 10 menit lah ya. Nah, pemandangannya juga instagramable sekali. Jadi kita tiba, nanti kita naik ke atas nih kalau lihat di slide yang tengah. Nah, kita bisa berfoto di situ dengan latar belakang si rumah-rumah tenun, rumah-rumah adat Praijing ya. Nah, yang unik nih untuk para fotografer ya, nanti bisa berfoto bersama masyarakat. Itu minta mereka untuk memakai pakaian adatnya mereka, pakaian sehari-harinya mereka. Terus dia pakai kendi, seolah-olah dia nih jalan dari kampung untuk ambil air. Nah, ya tapi tentunya kita harus bayar ya ke mereka. Tapi itu fotonya hasilnya akan cantik sekali di situ. Itulah, dapat tips lagi. Sumba pada dasarnya semuanya hampir sama. Atapnya tuh tinggi ya. Jadi sama ya. Maaf, tadi saya lupa kasih tahu bahwa yang di Ratenggaro itu atap rumahnya itu dia yang tertinggi di seluruh Sumba, ada 15 meter yang di Ratenggaro ya. Nah, kalau yang di sini rata-rata yang pertama tadi ya.
Ya, yang di pinggir pantai ya. Ya, betul. Nah, yang ini tingginya antara 5 sampai 6 meter. Di sini pun mereka ada bagian-bagiannya. Jadi mereka istilahnya line pertama itu yang tanah, ya, kita bicara kampungnya. Tanahnya itu biasanya untuk hewan. Jadi ya babi, anjing, ayam gitu loh. Nah, yang second layernya itu mereka untuk hidup ya. Jadi untuk tidur, masak. Nah, untuk yang ketiganya itu mereka untuk tempat menyimpan makanan dan lain-lain, kayak storage-nya lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kenapa mereka tinggi itu supaya istilahnya untuk di atasnya lagi itu untuk marapunya, jadi untuk Tuhannya buat mereka, karena mereka kan masih agamanya masih agama Marapu ya. Event Pasola ya kalau nggak salah ya, saya pernah dengar sih. Event Pasola ini di Sumba itu terdapat di 3 tempat. Di Sumba Barat Daya sendiri di Kodi, kemudian di Sumba Barat itu di Lamboya dan Wanukaka. Untuk menikmati, untuk melihat pesola ini kita bisa datang sekitar di bulan-bulan Januari hingga bulan Maret. Seperti itu. Nah, uniknya kalau di Lamboya ini tempat pesolanya ada di bawah seperti di Legong, dan kita untuk menontonnya itu sudah dibuat tribun, dibuat tempat duduk untuk para penonton itu sehingga mereka nyaman, terhindar dari lembing yang kepleset ke orang seperti gitu, ke penonton. Jadi pemerintah di sana sudah gitu. Lembingnya lembing aslat tajam ya? Lembingnya dari kayu lamtoro biasanya seperti itu. Panjangnya sekitar 1 meter lebih. Dan ini sangat asik banget kalau nonton seperti gini. Rame banget pesola ini. Berarti kalau kena benar-benar luka-luka tuh Pak, pemainnya Pak? Ya, betul banget. Ada yang luka. Nah, sebelum pesola ini ada beberapa ritual yang mereka katakan untuk sampailah pada tadi ini permainan ketangkasan tadi yang dengan berkuda saling melempar lembing seperti itu. Permainan ketangkasan berkuda pada istilahnya sekarang itu permainan ketangkasan berkuda antara 2 kelompok yang saling melempar lembing seperti perang-perangan lah seperti itu. Kalau konotasi sekarang ini ada para tokoh-tokoh adat itu mereka berkumpul untuk menentukan waktu yang tepat kapan. Waktu yang tepat ketika nyale ada cacing itu, cacing laut itu keluar kapan, dan mereka akan tentukan waktunya seperti itu. Yang penting berkisar sekitar bulan Januari hingga bulan Maret. Ini favorit saya nih Bro Doni, kalau udah air-air nih kayaknya enak banget, seger ya kalau udah ke Sumba tuh. Oh, pantesan disuruh ke bawah sarung nih. Pokoknya air terjun di Sumba, lautnya, aduh istimewa sekali deh, cantik sekali, instagramable sekali. Nah, Lapopo ini air terjunnya air terjunnya tuh ada 2, yang kanan itu dari sungai, sementara yang kiri, air yang kiri itu dari goanya, jadi dari mata airnya. Gitu. Makanya curahnya juga lumayan, enak berenang, kedalaman kurang lebih 5 meter, jadi enak deh ya, seger banget. Cuman tips saya kalau mau ke sini jangan musim hujan. Nah, musim hujannya tuh antara November sampai Maret, karena debit airnya tinggi, kemudian airnya juga kelihatannya coklat. Kalau ke Lapopo ini nggak berat sih, mudah karena jalanan juga udah semen. Betul. Tapi nanti kalau kita di slide yang berikutnya nanti kita di Sumba Timur tuh ada air terjun Waimarang, Tanggedu. Itu butuh sedikit kesabaran karena memang harus jalan. Mungkin nanti kita akan kasih tahu di slide saat gambarnya ada ya. Tapi kalau Lapopo ini gampang kok. Dan di sana juga ada kamar bilas buat wanita, ada WC juga. Jadi aman lah paling tidak. Ya, Niwatu Resort ini sangat indah. Tempatnya betul-betul private dengan nuansa pantai seperti yang kita lihat ini. Di situ juga ada kuda,
jika kita butuhkan. Jadi untuk kita ke situ paketnya salah satu itu tadi berkuda di pantai. Tempat yang uniknya pantainya ini juga kita bisa surfing di situ, bisa surfing. Kemudian tempat ini juga Nihiwatu ini yang membuat Sumba branding yang menjadi the iconic island, pulau yang ikonik ini dari Nihiwatu tadi. Nihiwatu ini tiga tahun berturut-turut menjadi the best hotel in the world. Seperti itu. Mungkin Sobat Kota penasaran nih Pak Yudi ya. Kira-kira hotel terbaik di dunia ini semalamnya berapa sih Pak? Kalau aku googling ya, kita lihat ini Nihiwatu Resort ini ada discount rate hingga bulan Desember nanti itu sekitar 9 juta per night. Ya, Lelewatu ini sebetulnya posisinya boleh dibilang bersebelahan loh dengan si Nihiwatu. Jadi hanya dibatasi oleh Semenanjung. Jadi kalau misalnya dilihat dari atas, jadi sebelah kanan Nihiwatu, sebelah kirinya tuh Lelewatu, di antaranya Semenanjung. Nah bedanya kalau si Lelewatu ini, dia cottage-nya itu di di bukit ya. Sementara kan kalau Nihiwatu langsung berhadapan dengan laut gitu loh. Nah di Lelewatu ini juga dia uniknya dia punya satu cottage yang namanya istilahnya tuh Sumba Style Cottage. Jadi isinya tuh ada 8 tempat tidur. Jadi kita bisa tidur rame-rame di dalam satu kamar gitu. Cantik banget, kamar mandinya juga ada 2. Nah, tidurnya secara ala Sumba gitu loh di sana. Jadi nggak pakai kasur, bed gitu yang gede ya. Nah, untuk Lelewatu sendiri ya rate-nya untuk keluarga besar berarti bisa ya Bu ya? Ya seru banget di situ. Rate untuk yang deluxe room ya mungkin sekitar 4 jutaan ya kali per malam. Nah, kalau di sini kita mau akses ke pantai, kita harus agak jalan dulu sedikit ya. Ke makam Sumba Timur ini ya Sumba kalau kita lihat bahwa misalnya begini Bali famous bisa thousand of temple, Lombok bisa thousand of mosque. Di Sumba dia biasa dikenal dengan negeri 1000 penji. Nah, ini penji inilah batu-batu kubur tadi seperti itu. Kalau kita lihat batu-batu penji ini dia berupa ada ukiran-ukiran itu motif ini ada yang dipakai di kain, di tenun ikat tadi seperti gitu. Dan di mana saja kita pergi di tempat-tempat ini pasti ada, di hutan pun ada kuburan-kuburan seperti begini. Kuburan-kuburan tua. Kalau dalam bahasa Sumba Sumba Timur dibilang reti, kubur batu besar. Ini kita lihat Anak Kalang. Ini di Anak Kalang, di pinggir jalan, di Kampung Pasunga. Ini kuburnya juga lihat dengan relief batuannya seperti begini. Ini sangat unik sekali. Di pinggir jalan ketika kita melintasi dari kota Wengapu ke kota Wekabubak. Yang ini juga besar. Ini kubur yang paling besar. Air terjun Matayangu ini terdapat di Sumba Tengah. Aksesnya juga mudah, sangat alami. Lihat warna airnya seperti gini. Ini karena setiap air dasar daripada air terjun ini dia mengandung kapur sehingga warnanya seperti gini. Tempatnya sangat seperti baik. Yang tadi ya berarti ya. Iya, betul sekali. Bagus banget tempatnya. Dia terdapat di Taman Nasional Manupe Hutan Dadaru. Jadi si Bukit Wairinding ini terletak udah masuk Sumba Timur nih kita ya. Tapi dia lokasinya tuh pas di pinggir jalan. Jadi makanya letaknya di pinggir jalan yang merupakan penghubung antara Sumba Barat dan Sumba Timur. Jadi itu gampang sekali dicapai. Kita jalan darat, stop. Nah sekarang kalau lihat di sini ya, kan ini ada fotonya yang coklat, yang satu hijau. Kenapa ya kayak gitu? Nah, yang coklat itu pasti di musim kemarau. Oke, musim hujannya itu antara Oktober sampai Maret. Sementara April sampai September itu musim panasnya, gitu loh. Nah, pada saat musim hujan, ininya semuanya hijau, bukit-bukit hijau. Nah, kalau misalnya musim panas, semua bukitnya udah coklat. Nah, jadi sekarang kalau mau ke sana tinggal lihat aja nih, mau fotonya yang background-nya kayak apa, mau yang hijau atau yang mau coklat.
satu tip lagi ya, kalau musim pada saat bulan Juni, Juli, Agustus karena angin Australia, anginnya tuh kadang suka dingin banget. Jadi jangan lupa juga bawa baju hangat ya. Iya, betul. Nah, savana Purukambera ini kalau orang kita ngelihat seperti biasa aja, kita udah kayak di Afrika ya. Ya nggak sih? Iya, betul. Semuanya coklat. Kalau lagi musim panas nih kita datang ke sana. Nah, dalam perjalanan ke Purukambera dari Waingapu, kita biasanya suka banyak lihat nih kuda-kuda yang berlarian, berkelompok gitu ya. Kuda itu ada yang punya, bukan liar sepenuhnya, tapi yang punya itu memang memeliharanya secara dilepas saja di padang. Jadi mereka akan mencari makanan sendiri gitu loh. Yang hebatnya lagi mereka nanti udah saatnya pulang, mereka akan berkelompok juga untuk pulang ke yang punya. Lokasi ini bagus untuk sunset ya. Nah kalau misalnya ngelihat tuh di sana di bawahnya ada laut. Jadi dari savana Purukambera tuh dari bukit ya, kita tinggal jalan sedikit, turun ke bawah, nanti kita ketemulah sama si pantai Purukambera ini. Kurang lebih naik mobil 10 menit lah ya. Ya, Kampung Baradita ini terdapat di Sumba Timur di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang. Desa ini termasuk daerah penghasil tenun ikat berwarna biru, namanya tenun ikat Kanatang ya. Dan di tempat ini yang uniknya, di tempat ini biasanya digunakan oleh para fotografer. Mereka meminta untuk disediakan kuda. Kuda itu sekitar 20 ekor, kemudian dilepas di padang, dan di situ diikuti oleh beberapa gembalanya dengan berkuda juga. Jadi diusir kudanya ini, sehingga menjadi satu atraksi. Supaya bisa dapat foto yang bagus. Seperti itu. Nah, sunset pun demikian. Ini ketika di padang itu sunset demikian. Kebetulan ini yang di atas kuda ini si Mbak Tia Magdalena, salah satu influencer YouTube. Air terjun Tanggedu ini terletak di berdekatan juga dengan kampung tadi, Kampung Baradita, cuma sedikit ke atas, sekitar 30 menit sampai 45 menit ke Air terjun Tanggedu. Air terjun Tanggedu yang uniknya bahwa di setiap bebatuan itu kelihatan seperti stupa. Unik sekali, dan untuk menjangkau tempat ini kita harus melalui ya itu tadi jalan adventure. Kita berjalan sekitar 10-15 menit sampai ke tempat ini. Ya, sekarang ini dia udah ada tempat untuk parkir, kemudian untuk bilas, untuk ganti pun udah disiapin di parkiran tadi. Dia merupakan daerah pertemuan antara beberapa kali, beberapa sungai di sini. Ada beberapa tempat yang menjadi perhatian kita untuk tidak boleh untuk mandi di situ. Nanti sekarang ada beberapa guide, orang-orang di situ yang guide, mereka memberitahukan di sini nggak boleh mandi, di sini boleh. Nah di air terjun yang ini, yang tinggi ini boleh mandi kayak gitu. Tapi yang di dalam lorong seperti stupa tadi itu nggak boleh, karena situ ada airnya seperti yang dilihat ini. Itu cantik banget loh Don. Cuman Umbu katanya sekarang udah ada tangga ya di sana ya, jalan pintas ya. Ya, kita udah ada jembatan ke situ, jembatan yang memudahkan kita untuk sampai ke tempat ini, karena sebelumnya ada kali yang besar, ada kali cukup lumayan besar. Kita harus turun sekitar 60 derajat dan naik itu sekitar 70 derajat. Jadi sekarang udah enggak, kita tinggal jembatan agak curam. Curam sekali. Sekarang udah enggak, kita udah langsung dengan di atas jembatan itu. Jadi kalau Bukit Tanarara ini itu istilahnya kita bisa bilang 1000 bukit gitu loh, karena sejauh mata memandang kita lihat bukit. Nah, konon ceritanya Citra Subiakto yang punya clothing line sejauh mata memandang, idenya itu dari sini, karena memang begitu indahnya si Sumba dengan bukit-bukitnya itu. Jadi bukitnya memang banyak dan ya gitulah. Dan ini tempat lokasi ini juga pendekar tongkat emas di Bukit Tanarara. Bukit Tenau ini cukup mudah sekali
dicapai dari Waingapu ya, cuma 10 menit dan boleh dibilang deket banget lah dari kota ya. Sementara kalau tadi Bukit Tanarara itu untuk mencapai ke sana tuh 30 menit. Ya. Yang Tanarara ya. Kalau Tenau nih dekat sekali. Saya nih hobi sekali. Ya, aku hobi sekali ngajak teman-teman kalau datang ke sana itu untuk melihat sunrise di sini. Indah banget. Plus di bawahnya ini, nah ini lihat ya. Yang kanan itu grup para pemerhati Sumba. Jadi kita semua pakai tenunnya. Pagi-pagi udah jam 5 pagi kita udah naik ke atas. Kemudian kita berfoto. Pre-wed juga biasanya di sini. Nah, enaknya di Bukit Tenau ini itu sangat dekat dengan Desa Haumara. Di Desa Haumara tuh juga ada rumah tenun kan yang tadi rumah tenun pertama kami. Di sana bisa menyewakan kuda. Jadi nanti kita bisa bilang sama si supir gitu, kita mau foto pakai kuda. Nah, itu bisa sewa. Nah, di rumah tenun Haumara juga bisa pakai pakai pakaian Sumba ya. Nah, bedanya antara Tenau, Wairinding, dan Tanarara itu beda-beda ya. Nah, kalau si Wairinding itu tuh pertemuan dari dua bukit ya, jadi kayak lekukan gitu kan. Nah, itu Wairinding tuh. Nah, kalau Tanarara itu bukit, pokoknya 1000 bukit kelihatannya. Nah, sementara kalau Tenau itu ada lembahnya juga. Bisa lihat sunrise, bisa lihat sunset, dua-duanya bisa. Dan kalau mau foto Milky Way juga bisa. Ini kan lagi sunrise, cakep ya? Nah, jadi di samping Sumba tuh karena juga clear ya, jadi memang untuk fotografi Milky Way tuh gampang sekali, jam 8, jam 9 tuh udah bisa dapet deh. Tapi tentunya harus lihat dong, sebaiknya satu musim kemarau, yang kedua harus lihat juga tanggalnya harus tanggal gelap, jadi jangan lagi pas bulan, jangan lagi pas terang bulan, ya kan? Nggak kelihatan. Jadi harus lihat-lihat tanggal lah, lihat primbon artinya ya. Ya, Pantai Wolakiri. Pantai Wolakiri ini jarak dari kota Waingapu ini di Sumba Timur ya, sekitar 20 menit sampai ke sini. Pantai Wolakiri dia pantai yang eksotik, yaitu dengan yang uniknya dia pantai yang memiliki mangrove. Di sini juga disiapin di jajaran mangrove Wolakiri ini udah disiapin oleh para penduduk di situ untuk kuliner, ikan bakar paling asik di situ, ikan bakar, kemudian ada itu kelapa muda, ada segala macam lah di situ, pisang goreng dan lain. Nah, inilah nuansa ketika sunset itu di sini. Wolakiri tadi. Ini mangrove-nya ini mangrove yang tumbuh di pasir, maksudnya dia serabut kecil. Akarnya itu sangat rentan dengan injakan orang. Makanya ada beberapa mangrove itu yang jatuh, tapi kami himbau kepada masyarakat untuk jangan terlalu menginjak untuk terlalu sampai rapat ke mangrove tadi, karena nanti dia nggak kuat seperti gitu. Tapi untuk nuansa foto di sini, waduh, dengan foto HP aja udah cakep, apalagi kalau pakai foto yang itu kamera yang. Nah, ini kincir angin di Mau Bokul. Mau Bokul ini dia sekitar 1 jam lah sampai ke sana. Dia merupakan wilayah atau tempat terdapat di Kamanggi, namanya Desa Kamanggi. Nah, di sini fungsi daripada kincir angin ini untuk pembangunan listrik, pembangkit listrik tenaga angin di beberapa tempat di situ, rumah-rumah di situ. Nah, uniknya tempat ini menjadi tempat untuk berfoto, karena kalau kita lihat ini seperti di negeri Belanda atau di mana ya, memang agak unik banget. Baru saya mau bilang kayak di Eropa, Pak. Kayak di Eropa, dan banyak yang kesini, baik yang pre-wed pun kesini kalau untuk foto. Ini Waimarang tuh memang cantik sekali. Dia ada lagun yang di pinggirnya tuh dindingnya tuh semua dari batu ya.
sama airnya juga biru. Tapi kalau ke sana tuh memang harus sabar ya, karena ini tempatnya instagramable sekali dan salah satu tempat yang cantik. Jadi banyak sekali orang yang datang ke sana. Jadi kalau misalnya mau berfoto ya kudu bersabar sedikit ya, gantian judulnya. Untuk menuju ke sini, jalannya tuh agak menurun ya. Kita harus jalan sekitar ya 20 menit lah dari tempat parkiran ya. Ada memang satu area yang cukup curam, tapi di sana udah dikasih apa namanya bambu lah supaya kita bisa pegangan ya ke bawah. Oke, this is Kampung Prayawang, Kampung Adat Prayawang. Kampung Adat Prayawang ini di Desa Rindi di Kabupaten Sumber Timur. Dia merupakan salah satu kampung yang memiliki keunikan tadi dengan nuansa megalitikum. Batu-batu, kuburan-kuburan megalit seperti ini. Dan perlu dicatat bahwa yang masih melaksanakan budaya megalit itu di Pulau Sumba, ya ini tadi di kampung ini. Salah satu tempat kampung ini. Dan kampung ini juga terkenal dengan dengan tenun ikatnya, tenun tradisionalnya, yaitu tenun ikat rindi. Itu dengan warna dasarnya hitam. Biasanya tenun ikat rindi itu agak gelap, nggak hitam banget, hitam pekat. Seperti itu dengan beberapa rumah adat yang ada di sini. Uniknya kampung-kampung ini, rumah-rumah adat yang ada di sini ditinggali oleh masyarakat di situ, keluarga. Ini semua keluarga. Ada penghuninya seperti gitu. Dan ini sangat nyaman ke sini. Jika kita ingin mengetahui cara pembuatan tenun akan dilayani sama mereka. Untuk mau berfoto di kuburan tadi di makam megalitik tadi. Penji. Masyarakat sini juga memberikan itu tenunnya untuk dipakai untuk foto. Jadi Pantai Watu Paruno ini lumayan cukup jauh dari Waingapu ya, sekitar 130 km. Perjalanan tuh sekitar 3 jam lah ya untuk mencapai tempat ini. Ini 3 jam dengan jalan lancar ya, nggak kayak di Jakarta ada macet. Kalaupun ada traffic jam itu karena banyak sapi lewat atau kambing lewat. Nah itu traffic jamnya cuma itu aja sih kalau di Sumba. Nah enaknya di Watu Paruno ini pantainya sepi dari pengunjung. Jadi bagi yang mau selfie, mau nyampe berapa kali foto nggak akan bocor. Kosong, termasuk kosong. Mungkin karena letaknya yang jauh ya, jadi orang agak segan untuk ke sana. Nah, kalau ini juga indahnya karena ada bolongan batu itu di tebingnya. Nah, kalau misalnya airnya surut, kita bisa balik ke arah sebelah kanan. Tadi slide yang pertama tuh. Nah, yang sebelah kiri itu tebing batu yang seperti yang diukir. Jadi kalau ngelihat langsung itu ukirannya tuh bagus banget. Layer-layernya tuh kelihatan banget. Nah, itu pada saat air surut. Nah, indahnya di sini pada saat sunrise sih. Cuman kalau misalnya mau nungguin foto sunrise, pilihannya cuma 2. Either berangkat pagi-pagi dari Waingapu sekitar 3 jam, jam 3 maksudnya, atau kita menginap di hotel-hotel di dekat lokasi situ. Morinda Villa dan restoran ya. Ini adanya di daerah Waingapu. Bentuknya cottage gitu, dia cuma ada 5 cottage di Morinda ini. Lokasinya memang agak jauh dari mana-mana, tapi dia di area perbukitan ya. Di bawahnya tuh ada kayak, danau buatan. Kalau lihat tuh di yang sebelah kiri ada air-air ya. Iya. Nah, uniknya di Morinda ini, mereka biasanya suka menawarkan tamu-tamunya untuk breakfast di atas kapal gitu loh. Atas perahu. Ya, di atas perahu lah, gitu. Jadi ya. Jadi walaupun jauh, tapi semuanya spend waktu di sini ya? Betul. Karena di atasnya kan restoran yang memang terbuka untuk umum ya. Tapi Sobat Kota nggak usah khawatir karena restoran itu berbeda lokasi dengan si tamu. Jadi privacy cukup dijaga.
Nah, tadi waktu saya cerita Watu Paruno, kalau mau nginap di dekat daerah Watu Paruno itu, saya menyarankan tinggal di Sumba Adventure Resort ini. Mereka ada ada 8 lah ya cottage seperti ini. Ini bentukannya tenda, tapi dalamnya cukup nyaman karena sebetulnya dindingnya tuh pakai bilik gitu ya. Dan ada AC-nya, kamar mandi di dalam. Cottage yang terbesar itu bisa untuk 4 orang. Lokasinya di tepi pantai juga, jadi kita bisa barbecue nantinya di sana. Asik ya, kita cari suasana yang lain lah. Ya, rate-nya sekitar 700 sampai 800 ribu per malam ya. Sakura Sumba ini menurut cerita masyarakat seperti ini, bahwa dulu dibawa bijinya dari orang-orang Jepang ketika masuk ke Sumba Timur ya. Dulu zaman penjajahan kemarin seperti itu, tapi ya ini cerita rakyat. Ya. Namun dalam perkembangannya unik daripada pohon sakura ini, kalau dibilang sakura Sumba sebenarnya ini disebut konggil seperti gitu namanya. Uniknya ketika memasuki bulan panas itu sekitar September Oktober, semua daun pada rubuh, pada rontok ya. Jadi musim gugur seperti gitu. Tapi di sini bunga-bunga pohon sakura ini malahan berbunga dia. Nah, ini namanya ritual Puru Lamananga di Sumba Timur, yaitu tadi di Kampung Mondu, di Desa Mondu, Kampung Praenatang. Nah, ritual ini memohon berkat. Ada beberapa prosesi ritual yang mereka lakukan. Pada akhirnya dari proses ritual tadi ini mereka mencuci keris. Keris ini sebenarnya bukan senjata atau apa orang Sumba, enggak, itu dari Jawa. Hal ini menandakan bahwa dulu pernah, menurut cerita ya, legendanya itu ada orang ini, nenek moyang ini berjalan kan dari luar, kemudian melewati Jawa, Bali, Bima dan sebagainya, sampai lagi sini. Mereka bawa keris ini sebagai penutup daripada kegiatan tadi, Puru Lamananga tadi itu. Itulah tadi mereka mencuci keris dengan perasan jeruk nipis tadi. Ini memang unik banget. Ini sekitar akhir bulan Juli ya. Dan kegiatan ini, ritual ini yaitu memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk perlindungan kepada hasil panennya, hewannya, kegiatan aktivitas mereka sehari-hari, terhindar dari hama. Itu biasanya ketika kita bertamu ke rumah penduduk atau siapapun, yang mereka suguhkan tadi itu sirih dan pinang sebagai bentuk welcome. Nah, ini Sumba Heritage Fashion Carnival. Ini kita terinspirasi dari Jember Fashion Carnival, tapi dalam Sumba Heritage Fashion Carnival ini kita lebih mengekspos tenun ikat Sumba. Nah, ini kegiatan ini setiap bulan Agustus, menjelang 17 Agustus. Ini ini ramai banget, sangat heboh. Mereka dengan kostumnya seperti yang kita lihat ini, yang ke sebelah kanan bawah, seperti itu. Ini terinspirasi semua dari Jember Fashion Carnival. Yang kanan atas itu ada orang dengan payung. Jadi payung ini juga ikon daripada Sumba Timur itu sendiri ya. Itu terbuat dari daun lontar. Payung-payung itu. Paradenya berapa panjang, Pak? Rutenya, Pak, kira-kira? Ini rutenya sekitar 2 km, 1,5 sampai 2 km. Di satu sisi setelah tadi parade tadi ada beberapa pawai fashion atau fashion show yang ada yang bertema tenun ikat juga, bahan dasarnya tenun ikat seperti tadi. Oh, ada motor segala juga ada ya, Pak ya? Kayak gitu. Kalau itu komunitas motor-motor CB dengan menggunakan tenun ikat semua. Jadi mereka masing-masing kelompok komunitas itu mereka menunjukkan sesuatu yang unik. Nah, ini menjadi daya jual untuk semua ketika mereka lihat. Dan hari ini dia sempat ngetop di Twitter ya. Dia sekitar 1 minggu lebih lah. Berita ini bertahan di Twitter tahun 2019 kemarin. So, jadi tadi saya udah cukup bahas ya bahwa di Jakarta aja untuk masyarakat ibu-ibu, wanita, di Jakarta tuh
3-4 tahun yang lalu tuh tenun Sumba kan lagi hype banget ya, lagi tren, terus banyak dicari, banyak pakai kain-kainnya itu. Nah, yang perlu diingat di sini, si tenun sendiri sebetulnya ada 2 macam ya. Jadi satu adalah tenun ikat yang bergambar. Jadi kalau lihat di belakang saya itu yang bagian bawahnya itu adalah tenun yang memang diikat. Nah, satunya lagi itu adalah tenun songketnya yang kita biasa bilang pahikung. Kenapa saya dan teman-teman dari Yayasan Rumah Asuh and Friend, tenun itu merupakan suatu kehidupan bagi masyarakat Sumba. Jadi, dan nilainya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya mereka dalam kehidupan sehari-hari, tenun itu bisa dipakai sebagai belis ya. Belis itu artinya mas kawin. Terus kalau kita mau minta maaf, kita juga kasih kain. Kita menghormati tamu atau seseorang, kita kasih kain juga. Nah, terus termasuk pada saat teman atau kerabat yang meninggal, nah, kita juga memberikan kain juga. Jadi arti kain untuk masyarakat Sumba itu sangat tinggi sekali gitu loh. Harap diingat, jadi ada 2 pewarna, satu pewarna alam dan pewarna kimia. Tentunya yang warna kimia itu juga lebih murah kan. Nah, tinggal pilih deh mau yang harga yang baik atau harga yang enggak. Ya, 40 cm pewarna alam sekitar 1 juta, 1.500.000. Tapi kalau mau warna kimia di pasar juga ada, so you can have it untuk sekitar 500. Atau mau beli yang kecil gitu, itu juga ada sih. Jadi bisa variatif lah. Tapi kalau misalnya ketemu mereka, tolong nawarnya jangan terlalu banyak ya, kasihan loh. Perusahaan Ethnic Family ini juga sangat penting buat masyarakat Sumba ya, karena biasanya ini juga dipakai untuk mas kawin. Nah, zaman dulu itu terbuat dari emas, tapi sekarang itu ada yang dari kuningan atau bisa dipakai nih kayak anting saya, ini juga monoli juga. Itu, baru saya mau nanya tuh, kayak dipakai tuh. Iya, harus dong. Nah, ini kan, jadi bisa dipakai kalung, dan ini banyak kok, kalau misalnya mau cari, bisa gampang. Nah, ini tali luluama. Kembali ke masalah tadi mamuli ya. Jadi untuk mas kawin, biasanya tali luluama sama si mamuli itu, mamulinya biasanya emas ya, kalau itu dipakai untuk belis ya, jadi mas kawin. Itu artinya tuh kurang lebih sekitar 1 ekor kuda. Nah, biasanya itu dibawa oleh si pengantin laki-laki. Nah, nanti sebagai balasannya, si pihak wanita memberikan kain tenun ke pihak lelaki. Nah, ini sisir haikara. Kalau tadi ngelihat nona-nona cantik yang pakai sisir ya, ini terbuat dari cangkang penyu. Saat ini untuk mendapatkan sisir haikara itu cukup sulit, karena si penyu itu sekarang kan udah nggak boleh lagi ya, udah dibatasi. Jadi kalau ketemu di pasar dan suka mengkoleksi, beli deh, karena udah nggak diproduksi lagi. Rumpu rampe ini ada beberapa dari cah bunga pepaya. Orang bilang cah bunga pepaya dicampur dengan jantung pisang. Untuk di mana nasi jagung pun demikian. Kita pesan dulu seperti apa kayak gitu. Untuk mereka siapin sih saya pikir enggak. Mereka udah pada banyak masakan-masakan tradisional, masakan nasional kalau di Sumba. Jadi kalau kita pesan bisa mereka nyiapin. Kalau kita berkunjung ke rumah-rumah adat atau di kampung-kampung tradisional, pertama mereka nyuguhin sirih pinang tadi, betelnut tadi. Kemudian setelah kita duduk, mereka kasih kopi. Kopi itu mereka sama sajikan juga dengan ini keparak. Keparak ini kan terbuat dari jagung yang ditumbuk. Jagung itu disaute dulu sampai kering sampai itu, atau beras disaute kemudian ditumbuk dicampur dengan kacang. Itu rasanya luar biasa, sedap banget. Cocoknya diminum dengan kopi seperti itu. Kopi Sumba ya. Nah, ini kapu patunu ya. Kapu patunu juga jantung pisang. Dibakar kemudian dipotong halus-halus dan disaute juga ya dengan kemangi, beberapa bumbu
bumbu yang ada, juga ada nasi biasanya kita makan ini dengan nasi jagung. Nah, ini manggulu. Manggulu ini panganan Sumba Timur. Ini terbuat dari pisang yang dijemur sampai kering, rada kering, kemudian ditumbuk halus, dicampur dengan kacang. Kemudian dibentuk seperti ini yang memanjang, ada yang bulat, ditutup dengan daun pisang atau daun jagung pun seperti itu. Nah, itu rasanya luar biasa. Kayak dodol Jawa kayak gitu. Ya, ini juga sup ayam mengapu. Ini dimasaknya tradisional. Nggak dicampur bumbu yang macam-macam ya, daun-daun bawang dan beberapa materi lainnya, ada pala. Ini makan dengan nasi putih atau makan nggak pakai ini juga udah sedap banget. Ayam teliwangnya orang Sumba seperti gini, dikukus dulu, kemudian diisi bumbu sampai meresap itu, kemudian dihidangkan. Jadi nggak pakai, mirip-mirip teliwang deh, tapi teliwang Sumba.